Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam waktu New York, selamat pagi waktu Indonesia. Kita ketemu lagi di dalam acara KJRI New York Menyapa. Pada kesempatan hari ini kita akan bertemu dengan Ibu Erna Mardiana. Ibu Erna Mardiana akan menjadi narasumber pada malam hari ini di waktu New York. Sebelumnya Ibu Erna Mardiana itu adalah warga negara kita yang tinggal di North Carolina. Beliau mungkin sudah kelihatan ini di dalam IG Live KJRI, cuma belum connect. Ibu Erna mungkin bisa di-connect dulu supaya kita bisa masuk ke IG Live KJRI. Sebelumnya sambil menunggu Ibu Erna untuk join, saya juga mau menyampaikan informasi penting bahwa kemarin tanggal 11 September 2021 waktu Jakarta telah Pak Konjen Arifi telah mantu ya antara Mbak Sesti dengan Mas Birawa. Mas Birawa adalah anak pertama dari Pak Konjen Arifi dan Ibu Kompol Endang Wahyu Kinasih. Kemarin mereka baru menikah di Semarang, Jawa Tengah di tanggal 11 Maret 2021 waktu Indonesia. Ibu Erna, silakan di request to connect, Ibu. Oke, ya saya sudah lihat. Saya akan go live dengan Ibu Erna. Aduh, ini Halo, agak terang gini lampunya ya. selamat datang di acara KJRI New York Menyapa. Ini episode ketiga kami. Di rumah, Bu, ya? Baru sampai rumah, Bu? Enggak, saya mau kerja dari rumah. Oh ya, ini work from home ya, Bu ya? Ya, work from home ya. Baik, Bu. Udah siap, Ibu mau duduk di Pindah aja nih saya. Soalnya itu ada cahayanya dikit ya. Oke. Siap, terima kasih. Mungkin saya bacakan sedikit ya informasi background info mengenai Bu Erna Mardiana. Beliau adalah software engineer di Wells Fargo, dan kalau melihat dari CV yang ada di kami itu beliau sudah bekerja lama di Amerika, Bu ya. Saya rasa 10 tahun ini mungkin ada. 22 tahun ya? 22 tahun. Iya. Ya. Ini saya lihat juga bahwa Ibu sebelumnya sudah banyak bekerja pernah di Bank of America, pernah di M&T Bank, pernah menjadi di Wachovia Bank, segala macam. Tapi Ibu juga sebenarnya lulusan dari IPB, Bu ya, pertama kali. Iya. Belum. Saya dari Bogor, terus saya lulus tahun 90. Saya lulus 90, langsung kerja di Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dengan almarhum Muhammad Hasan atau Pak Bob Hasan selama 8 tahun. Ya. Baik. Nah, Ibu bisa cerita sedikit nggak, Bu? Gimana dari IPB kemudian saya lihat ke New York, lalu kemudian ke NC, gimana, Bu? Iya, saya pindah ke Buffalo, New York itu Mei 98. Karena ikut suami ya. 98, lalu saya langsung kerja tadinya di M&T Bank, lalu melanjutkan S2 di Buffalo. Jadi saya dulu aktif di mahasiswa di Permias Buffalo, New York. Jadi banyak aktif di kegiatan budaya ya. Jadi pernah ada Indonesian Night, jadi salah satu panitia di Indonesian Night, juga ngelatih anak-anak nari. Biasanya saya memang lebih ke nari karena saya bisa nari Bali ya. Oh, begitu, Bu. Jadi saya sering pentas ya di International Festival di kampus ya, cara di Buffalo sendiri ya. Terus akhirnya saya diterima, bosen di M&T Bank, saya ingin improve setelah saya lulus S2-nya. Lalu saya diterima di Bank of America. Jadi saya pindah ke Charlotte. Di Bank of America tahun 2005. Di Charlotte sejak 2005. Udah mulai buka ya? Itu pertama kali ada Bank of America di Charlotte atau? Enggak, Bank of America udah ada. Dulu tadinya di San Francisco, dia merger dengan I think First Nation Bank kalau nggak salah, lalu
Jadi di sini jadi headquarter di Charlotte. Saya waktu pindah 2005 udah bang sama mereka udah beberapa tahun ya di Charlotte. Ya. Nah awalnya emang sejak di Buffalo New York saya udah aktif gitu di kegiatan orang Indonesia. Biasanya kalau 17 Agustus sering ngumpul-ngumpul dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, orang-orang Indonesia, dan juga biasanya sih ya itu karena nari dan juga ngumpul-ngumpul gitulah, karena mungkin dianggapnya saya yang paling tua oleh mahasiswa di sana, jadi ya biasanya ngumpul di rumah, bikin Iya. acara masak-masak gitu kayak gitu. Ya. Saya juga terima info dari teman-teman di sini bahwa ibu itu adalah semacam ketua RT-nya ya di banyak orang yang tahu ibu, yang kemudian kita kan dari kajian juga terbatas ya, jauh dari North Carolina. Iya. Ada hal-hal yang mengenai perlindungan warga, pelayanan konsuler segala macam itu kita biasanya menghubungi langsung Bu Erna. Gitu kan ya. Kok bisa semuanya itu ada apa namanya ibu sebagai apa namanya mata kita di apa namanya di North Carolina ya? Iya, justru Eh, juga awalnya waktu pindah itu saya nggak tahu ada orang Indonesia di oh Charlotte. Saya pikir nggak ada orang Indonesia gitu. Terus ya, akhirnya saya juga gabungnya sama orang-orang yang sekitar kantor aja ya, orang hmm, Filipina, yang Asianya, dengan orang Singapura. Saya nggak tahu. Nah, suatu saat saya itu belanja di international market, ketemu orang Indonesia. Nah, di situ akhirnya mulai dikenalin ya, kenalin akhirnya kenal dengan salah satu sesepuh ya, diantaranya itu Pak Robinson Sue. Rupanya Pak Robinson Sue itu dulunya dari New York. Dia itu memang banyak kenal juga dengan beberapa orang-orang dari konsulat jenderal di New York, dan dia sudah aktif gitu mengenalkan Indonesia di Charlotte. Hanya ya. mungkin karena dia sudah sepuh, ya dia sebagai apa ya, public relationnya lah, akhirnya dia bikin ngelihat saya juga karena orangnya aktif. Saya suka, tadinya kan kalau misalnya ada acara Asian Festival selalu ngundang penari dari New York, kalau nggak dari DC. Nah, setelah tahu saya bisa nari, pada awal mulanya di situ saya nari di acara Asian Festival waktu itu. Di North Carolina di sana Bu. Ya, di North Cara Carolina. tahunan gitu Bu ya? Ya, setiap tahun ada acara Asian Festival. Jadi terus dia bilang, wah sekarang kita nggak perlu ngundang orang nari dari luar, sekarang kita ada dari Charlotte katanya gitu. Terus akhirnya dia ingin bentuk asosiasi orang-orang Indonesia yang ada di North Carolina. Maka terus dipilihlah saya sebagai waktu itu saya sebagai dipilih sebagai sekretaris dan bendahara. Jadi Namanya apa nama organisasinya? waktu itu IIOTC Indonesian, di Indonesian Indonesian Association of Indonesian North Carolina. Jadi mencakup Mm-mm. Carolina South and North Carolina waktu itu. Nah, itu akhirnya saya aktif di situ. Akhirnya saya mulai aktif di Indonesia, ikut kompetisi di Dragon Boat waktu itu. Bapak-bapaknya dicari-cariin, ayo ikut Dragon Boat, terus saya nari juga, terus ayo kita kenalin masakan Indonesia. Nah, di situ akhirnya sering ngumpul-ngumpul di rumah, Ya, karena ya. saya sering bendahara, jadi saya banyak tahu daftar orang-orang Indonesia kan, nama-namanya saya libatkan. Nah, akhirnya dari situ uh, dimulailah, ayo kita ngadain Indonesian Night tahun 2008 tuh. Saya ketuanya, berhasil tuh Indonesian Night di sini ngadain, ada Ya. acara nari, ada acara angklung, ada acara pokoknya musik-musik Indonesia. Nah, dari situ terus orang-orang pada tahu saya. Setiap saat itu kalau ada pertolongan, kalau ada orang sakit, biasanya saya inisiasi, oke, yuk kita sumbangan gitu gitu. Terus kalau ada orang meninggal, kita sumbangan. Dari situ awalnya. Jadi orang-orang jadi setiap ada masalah ke saya terus gitu. Mbak Erna tolongin bisa nggak gitu. Iya, Akhirnya memang dari teman. network itu akhirnya saya juga punya teman di Raleigh, di Mm-mm. di Triangle Communities itu, di Greensboro. Akhirnya ya nggak tahu, sampai akhirnya waktu teman yang di Florida sakit pun, Virginia yang meninggal pun akhirnya jadi ke saya. Ya alhamdulillah sih waktu itu awalnya sih ketemunya sama Pak Harbangan Napi Cepulu yang awal-awalnya ya. Oh ya, Di betul. situ tahun 2006 gitu. Akhirnya dari situ terus zamannya Bu Nini, terus Pak siapa setelah Bu Nini itu ada Pak yang orang Jawa Barat juga. Oh, Saya lupa Pak. belum Pak Kadir ya Bu ya? Sebelum Pak Kadir tuh, Oh, sebelum Pak Kadir. Kok saya pernah sempat juga berapa kali ke sini. ya. Akhirnya terus dari situ ya saya juga di Asian Festival juga saya udah berapa kali ya di
kita ada selain Dragon Boat, nari, ada juga pemilihan Miss Asia Carolina. Jadi waktu itu saya ditugaskan untuk merekrut, melatih, sama melatih nari, sama menyiapkan pakaiannya, sama memberi support. Nah, alhamdulillah yang udah saya sponsorin itu ada 5 orang, yang 2, yang 3 itu runner up. Jadi juara ketiga ada 3 kali, juara kedua ada 1 kali. Jadi dan satu lagi Miss yang paling pinter juga. Jadi saya yang rekrut. Jadi waktu saat itu ya dari presiden di Miss Asia Carolina, jadi taunya saya setiap minta rekrutan orang Indonesia yang mau ikut Miss Asia Carolina selalu ke saya. Tapi sekarang udah nggak ada lagi acara itu. Ya. Karena COVID ya? Atau 2015 dia ganti jadi talent show, nggak jadi Miss Asia Carolina lagi gitu. Ya. Ini Bu ada yang nyapa dari Hola Hola. Ibu kenal apa? Halo Bu, salam kenal dari Banner 8NC. Dan ada juga dari Bogor kayaknya ini. Dari Banner 8NC, mungkin Ibu kenal? Siapa namanya? Banner 8. Di sini sih mungkin nama ini ya, Hola Hola mungkin nama nama user aja sih. Ada juga dari Bogor juga ada yang menyapa. Jadi memang karena dari network, jadi orang ya kalau apa-apa ya Mbak Erna aja gitu. Mungkin karena saya juga punya hubungan baik dengan pihak Konjen, pihak KBRI. Jadi setiap orang-orang yang baru datang pun akhirnya nama saya ada di sana gitu. Termasuk waktu ketika pemilihan umum untuk untuk pemilihan umum juga biasanya informasinya juga selalu ke saya, tolong sampaikan, disebarluaskan buat rekan-rekan di North Carolina. Ya memang sih so far ya teman-teman juga dukung lah. Saya sih mungkin hanya penggerak aja ya, inisiasi. Tapi kalau kerja sendiri saya nggak bisa ya, karena yang lain juga yang penting ada yang mau gerak gitu aja sih. Iya, bagus lah Bu. Ya bagus lah. Selama ini kerjasamanya, koordinasinya seperti lewat WhatsApp, Facebook gitu ya Bu ya? Iya, WhatsApp, Facebook ya. Ya. Seperti perpanjangan paspor udah berapa kali memang dengan KBRI, dengan KJRI, ya itu ya. Ya, baik Bu. Nah, mengenai COVID-19 untuk di bagaimana Bu, perkembangannya, dan sejauh ini orang-orang Indonesia yang kena itu biasanya juga kontak Ibu gitu ya? Iya, kalau kita sih so far nggak banyak ya, hanya memang ada 1 kita yang meninggal juga di sini 1 tahun lalu ya. Terus kalau yang kemarin sih langsung ngasih tahu ya cepet karantina, nggak banyak juga sih di sini di North Carolina ya, hanya yang kena tuh hanya kemarin so far sih hanya 1, terus ya 2 lah dengan yang meninggal. Terus kemarin yang di Virginia juga ada yang 1 meninggal ya, terus yang 2-nya sehat lagi sih karantina. Sejauh ini saat ini kondisi aman ya Bu ya, maksud selama ini belum ada lagi. Belum ada lagi sih, saya belum ada lagi. Ya, semuanya udah yang karantina juga udah kembali sehat kok ya. Betul. Nah, untuk di NC sendiri kan vaksinasinya beda kali Bu ya dengan yang di New York ya. Apakah sudah jalan ini untuk umum atau masih terbatas untuk yang mereka di atas 60 tahun ke atas seperti di New York, 65 tahun ke atas? Udah sih yang biasanya sih awal-awalnya sih yang disuntik yang teman-teman kita yang frontliner ya, yang nurse semua yang kerja di rumah sakit itu udah. Terus yang di atas 65 juga udah ada tuh, termasuk Pak Robin Soy. Tapi yang beberapa teman tuh baru lagi yang kerja di restoran itu biasanya yang mereka udah mulai divaksin juga. Tadi dia bilang tadi udah dapat katanya nanti yang kedua bulan April. Saya sendiri sih diwajibkan oleh kantor ya kalau bisa ya vaksinasi itu ambil yang Johnson biasanya, karena kan memang cuma 1 kali aja katanya, jadi nggak perlu 2 kali izin katanya, karena izin pun dikasih jadi kayak izin dibayar gitu untuk suntik gitu, jadi nggak usah kerja katanya. Baik. Tapi disarankan Johnson. Keluar Bu ya? Kenapa? Johnson belum keluar ya Bu ya? Udah, katanya udah. Udah di PKNC atau masih dalam proses? Dalam proses mungkin ya, kita disarankan, tapi ya saya tunggu aja lah, saya belum vaksin juga nih. Jadi New York juga sama Bu, masih belum semua, tapi memang sedang proses. Saat ini masih 60-65 tahun mereka yang di frontliners gitu ya. Iya. Tapi teman-teman DNC udah banyak sih yang divaksin, yang di Fayetteville teman saya udah yang di bawah 60 udah banyak yang divaksin juga kok. Oh, baik.
sekaligus dalam IG Live ini kami juga mau memastikan bahwa KJRI akan melakukan warung konsuler. Konsuler ini insya Allah akan diadakan di akhir Maret atau di awal April. Jadi dengan demikian kalau ada warung konsuler ini teman-teman yang di NC tidak perlu lagi datang ke KJRI untuk membuat paspor. Jadi mereka bisa langsung nanti kita akan sampaikan tempatnya di NC. Jadi kita akan datang ke North Carolina, kita akan membuat tempat di sana dan di sana kemudian foto segala macam, sidik jari, pendaftaran segala macam di sana. Sejauh ini yang saya tahu masih sudah ada 21 orang ya Bu ya. Saya nggak tahu apa. Mungkin lebih ya. Tadi kemarin ada juga dari Fayetteville minta hanya belum dimasukkan lagi namanya. Saya kemarin banyak juga sih. Saya bilang nanti ya saya masukin lagi datanya saya. Mungkin lebih dari 20, mungkin ada 25 ya saya. Yang banyak semakin Iya, saya akan posting lagi soalnya pasti biar semua tahu lagi jadi pastinya ya. Karena kemarin kan tadinya rencananya Februari kan, terus saya bilang nanti akhir Maret. Kapan Bu tanggalnya ya nanti menyusul. Saya bilang biasanya nanti akan ada flyernya, tata caranya gimana, biasanya kan seperti itu. Iya. Dan ini memudahkan juga supaya teman-teman WNI di NC tidak perlu jauh-jauh datang ke KJRI. Lebih gampang. Membantu sekali sih kemarin terakhir juga saya ada juga perpanjangan paspor dengan KBRI ya. Itu cukup banyak kemarin itu ada sekitar saya 70-an lebih ya. Makanya sampai pakai yang dari LA juga membantu juga. Ya itu membantu sekali itu. Ya, sangat membantu. Ya, mereka juga mengapresiasi teman-teman apalagi lagi musim dingin kan kata mereka daripada harus nyetir. Walaupun ke Washington juga tetap aja jauh kan. 5-6 jam ya. Iya. Oh, terakhir oleh KBRI Washington. KBRI, iya. Itu bulan Desember ya? Bulan Desember. Gabung dengan yang di LA ya, Bu ya? Iya, Pak Theo-nya minta bantuan dari LA. Jadi yang dari LA juga datang. Jadi kita bagi dua gitu, hari Jumat dan hari Sabtu waktu itu ya. Kalau di di NC sendiri gimana Bu? Kalau makanan Indonesia itu gampang nggak Bu dicari? Atau gampang sih, kita ada banyak international grocery store ya, ada bahan-bahan makanan Indonesia. Terus teman-teman juga banyak yang ada usaha gitu, usaha grocery store teman gitu. Terus yang jual makanan mateng ya gitu. Nah, karena orang banyak yang bisa masak gitu. Jadi toko Asia gitu banyak juga Bu. Toko ada Super yang jual bahan makanan Indonesia mungkin nggak banyak kali ya. Saya nggak tahu deh kalau di sana itu. Kalau jualan ya kita bikin, misalnya teman jualan. Seperti teman saya tuh di Raleigh terutama setiap hari Sabtu ada namanya jual makan Indonesia. Ada yang jual nasi Padang, jual nasi campur, soto sulung kayak gitu banyak lah. Nasi liwet gitu. Ada setiap Sabtu biasanya ya. Oh, diantar ke rumah? Diantar ke sini. Biasanya saya yang promosiin teman saya tinggalnya kan di Greensboro. Jadi Mbak Erna atau orang syarat biasanya nanti dia datang ya gitu. Jadi nggak makanan ada sialnya nggak seperti ya. Kita juga di Queens sih banyak Bu. Kalau misalnya mau jauh dikit di Philadelphia juga. Ya Philadelphia ya, saya pernah tuh di situ Philadelphia tuh ada semua. Kalau yang terdekat sih misalnya saya kalau lagi kangen makanan Indonesia ya saya ke Atlanta. Di situ kan ada restoran Indonesia di sana. Oh, dan ada berapa? 3 restoran. Rasanya otentik? Otentik ya. Itu dengan banget. Ya. Kadang-kadang. Iya. Otentik karena yang punyanya orang Indonesia. Orang Bogor kebetulan teman saya. Ada yang orang Bogor, ada yang orang Surabaya ya. Siap Bu. Kalau gitu. Nggak jauh sih. Kalau dari sini 3 jam aja sih ke Atlanta ya. Oh lumayan. Tapi daripada ke New York ya semakin. Iya. Sekalian belanja kan kalau ke sana mau belanja semua grocery kayak mulai dari gula merah, pokoknya agar-agar semua ada sampai namanya minyak kayu putih semua pokoknya bisa beli di Atlanta ya. Oh iya Bu. Nah, selama masa COVID ini, restoran-restoran gimana Bu? Kan kalau di New York kan juga sempat lockdown tuh lama. Ya, sempat. Kalau sekarang udah mulai buka. Bulan lalu sih sempat ada curfew ya, hanya boleh buka sampai jam 9. Jam 9.
Pak Arifi kesini tuh kan itu Ya. kita udah harus. Tapi sekarang udah biasa lagi sih. Baru-baru Oh, juga udah mulai buka. baru belum. Di Heeh. terus masih di angka 35 dari total. Ya, eh okupansinya ya. Masih Mungkin masih tetap pakai jaga jarak gitu. betul betul ya kalau gitu aman lah. Nah, sekaligus juga saya mau menyampaikan mungkin untuk teman-teman di North Carolina dan sekitarnya bahwa kita akan memiliki program aplikasi Bu yang namanya SEO. Jadi SEO ini nanti akan membantu untuk teman-teman membuat paspor, menjadwalkan apa namanya pembuatan paspor, bikin surat dokumen-dokumen. Jadi bentuknya nanti aplikasi. Mm-mm. Aplikasi lewat Android maupun lewat App Store. Mm-mm. Uh, dan mudah-mudahan sudah bisa digunakan apa namanya di bulan depan kayak lagi insya Allah. Jadi akan lebih memudahkan lagi. Samping juga warung konselor kita juga akan terus jalan. Gitu. Dan itu aplikasi itu untuk bikin appointment kayak begitu Iya betul. online. Iya Iya. iya. Oke. Termasuk surat keterangan atau surat-surat lain yang perlu apa namanya dokumen-dokumennya, persyarat-persyaratnya nanti kita juga bisa tektokan lewat aplikasi itu. Oh iya. Kemarin juga ada yang mau nanyakan itu nanti kalau acara warung konsuler sekalian saya mau jual rumah gitu bisa nggak bikin surat kuasa kayak gitu bisa nggak ya? Saya bilang ya mungkin bisa aja sih nanti diselat tapi mesti pakai materai nggak ya bisa gimana coba dapat materainya? Saya bilang ya ntar saya tanyain siapa yang Ya, bisa ngadain materai seperti itu gitu ya. banyak juga sih. Ya. Di sini nanti untuk teman-teman konsuler kan mungkin Ibu sering menghubungi Pak Irwan ya atau enggak Pak Ya Oki Pak Irwan Datulangi ya. ya Ya. atau kadang-kadang dua itulah teman Pak konsuler Oki ya Pak Oki ya juga. ya betul-betul. Mm-mm. Ya, Ya, tapi ya bersyukur juga sih apa dengan adanya kan grup juga di grup WhatsApp juga ada ya di KJRI Peduli seperti itu informasi-informasi juga bisa cepat juga ya seperti kemarin kan waktu yang kena COVID di Virginia itu kita cepet juga kasih tahu terus ya fundraising lumayan sih kemarin hmm, pokoknya udah dikubur tanggal 3 Maret kemarin biaya penguburan segala macam tercover lah ya dari teman-teman semua kita bikin fundraising ya karena oh, kan buat aplikasi Bu atau langsung pengumuman-pengumuman biasa? saya sih pengumuman biasa aja biasanya saya tuh di Facebook misalnya gitu hanya Iya, kan karena saya kerja di Wells Fargo dulu saya pernah ditegur waktu dulu saya fundraising buat yang meninggal juga yang dibawa pulang ke Indonesia karena banyak uang masuk katanya saya harus buka memorial fund jadi akhirnya saya nggak bisa solicit uang lagi hanya saya punya teman bantuan di iya. LA kebetulan Ayu itu suka fundraising gitu jadi semua accountnya itu saya kasihkan ke dia jadi saya sih cuma menyebar luaskan aja apa ke teman-teman yang mau apa fundraisingnya itu jadi tapi dananya itu rekeningnya ke Ayu nah Ayu yang apa yang mengumpulin semua jadi kalau ada perlu-perlu untuk penguburan ataupun biaya untuk apa Iya. funeral segala macam ya dari nanti dia yang laporin ke saya gitu Oh, Mbak Ayu ini dari dari LA oh di LA. LA dia. Oke, baik, baik. Begitu ya. Dulu Ya, juga waktu yang almarhum yang Ismail Marzuki dengan Ibu siapa yang udah pulang ke Indonesia tuh waktu itu Bu Nisa ya. Jadi ya kita gitu aja. Jadi saya bilang Bu Nisa saya nggak bisa ngumpulin jadi ke Ayu. Jadi biasanya kita begitu. baik, baik. Selain dengan juga dengan ini juga dengan teman-teman mahasiswa Bu ya. Iya. Nah, tapi saya nggak tahu sejauh ini selama ini mungkin belum banyak kali kegiatan-kegiatan apa namanya pameran-pameran festival begitu karena memang masih masa. Iya. Biasanya sih setiap tahun kita selalu partisipasi karena di Sarawak sendiri ada International Festival, ada Asian Festival, di setiap kota di Raleigh juga ada International Festival, di Fayetteville juga. Jadi memang kita selalu di NC itu Hmm, biasanya kalau ada yang perlu nari saya nari atau nanti siapa yang mau jualan ada temen yang bisa jualan kayak begitu jadi ya. saya koordinasi semuanya ya di Oh, North Carolina ya sejauh ini acara belum belum ada Bu ya atau mungkin belum ya belum kadang ada offline-nya ada juga online-nya gitu atau memang belum ada sama belum sekali. ada sama sekali ya karena memang Asian Festival itu juga kan kegiatan outdoor ya kayak Dragon Boat Festival kayak begitu Festival ini nggak cuma Indonesia aja ya, ASEAN aja atau negara? Asia Oke. Asian Festival itu jadi semua negara Asia tapi kalau internasional lebih lebih luas lagi karena kalau di International Festival itu di UNCC adanya di University of
Charlotte, North Carolina. Terus Mm-mm. kalau di Raleigh itu lebih besar, itu di Convention Center, itu lebih besar lagi eventnya, bahkan 3 hari kalau yang di Raleigh. Kalau Oh, di Fayetteville 1 hari, kalau di North Carolina ya 1 hari juga. Ya. Yang besar tuh di Raleigh ya. ya mudah-mudahan COVID cepat selesai Bu ya. Ya, Namanya bekerja seperti biasa dan juga kita bisa ketemu-ketemu dengan teman-teman di NC atau kalau dari teman-teman di NC juga ke New York. iya. Ya kegiatan warung konsul itu benar-benar membantu banget sih ya. Kita juga sangat mengapresiasi sekali. Jadi benar-benar dari KBRI, KJRI mereka tuh yang ngejar bola gitu. Jadi kita merasa terbantu, masyarakat Indonesia itu Ya. merasa terbantu ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya bulan ini atau di bulan depan dia karena ini Ya, atau depan. ya, Semoga apa namanya bisa tambah banyak lagi orang yang ya. apa namanya mendaftarkan kan ini nggak hanya di NC doang Bu ya di Iya, nanti dari South Carolina juga mereka ada yang datang. Hanya mungkin ini untuk paspor yang sudah, misalnya yang mau habis, misalnya masa biasanya kan 6 bulan, biasanya enam ya bulan ini ya bisa lebih mungkin ya. Misalnya ya karena COVID hmm. ini, Ya misalnya berakhirnya yang November masih bisa kan? yang Bisa, expired date-nya lebih dari bulan Bu ya. eh, masih bisa kan? Masih saya makanya supaya menarik lebih banyak lagi gitu yang Ya. mau perpanjang ya. Terakhir waktu itu 70 berapa Bu dengan KBRI? 75, 75. 75. Dibagi dua. Jadi yang orang LA 35, orang yang dari KBRI 40 yang. Jadi memang cukup ramai juga sih waktu itu. Ya, hanya ya sempat kesulitan cari tempat, tapi akhirnya ada teman kebetulan punya restoran buffet gitu, ada ruangan khusus, kita ada wifi segala macam. Jadi kita di situ pakai di situ, hanya ya kalian harus makan ya, kata saya bilang ya udah. Nanti juga yang KJRI nanti warung konsulernya di sana atau ada Kemungkinan karena yang di restoran juga mungkin, tapi restoran yang berbeda mungkin. Kalau yang kemarin kan Asian Buffet, mungkin kita ada yang lebih bagus juga, bersih juga itu di China Buffet di Independence. Tapi kalau memang nanti ada guest house ataupun apa, kalau misalnya di HOA itu kan suka ada clubhouse, kalau ada yang memang bisa kita sewa itu lebih enak karena mungkin ibu-ibu di kannya gitu. betul betul Bu. Tapi saya akan coba saya cari misalnya alternatif ya kalau ada clubhouse ya. Oh. Lebih enak karena waktunya juga lebih panjang, kita juga lebih relax ya tempatnya kan, bisa kita pakai. Baik. Baik, terima kasih Bu Erna atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga warung konsuler kita akan jalan. Iya. Kemudian juga kami juga mengucapkan selamat kenal, salam kenal kepada teman-teman di NC. Semoga selalu sehat semua. Apa namanya, dan tidak ada hal-hal yang lain. Mudah-mudahan tidak ada yang sakit lagi. Vaksinasi tetap jalan. Iya. Dan Ibu juga, Bu Erna juga dalam keadaan sehat Bu ya. Nanti vaksinasi Iya. juga. Iya, saya rencana vaksinasi nih. Karena kepingin pulang juga ke Indonesia nih. Iya. Saya nggak bisa pulang karena kan saya udah ya susah sekarang ke Indonesia nih. Iya. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga apa namanya peraturannya berubah bisa seperti sejak kala lagi. Iya, berdoa yang terbaik ya. Baik, terima kasih Ibu Erna atas kehadirannya pada malam hari. Terima kasih, sama-sama ya. Baik, ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, salam kenal buat semua ya. Ya Bu, mari. Ya.